إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya, rizkinya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online, kajian rutin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ya Allah. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang tafsir surah Al-Baqarah dan masih ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Terakhir, ikhwan, kita sudah bahas sampai ayat ke 14 atau 15 ya. Kita ulang sedikit saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik ini berjumpa dengan orang beriman, maka mereka berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, itu para pemimpin-pemimpin mereka nih, sudah disebutkan masalah syaitan kemarin, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok mereka tuh. Subhanallah, na'udzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla membalas mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Azza wa Jalla yang memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Subhanallah. Lihat, Allah Azza wa Jalla memperolok-olok mereka, bahkan Allah menambah keburukan kepada mereka, itu Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini menjadi dalil kata para ulama, ketika seseorang berbuat keburukan, apalagi kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang Allah cintai, kepada wali-wali Allah, maka Allah tabaraka wa taala yang akan membalas mereka. Maka jangan pernah berkecil hati, ikhwan, bagi orang-orang yang Islam, bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diolok-olok oleh orang-orang di luar sana. Allah Azza wa Jalla membela kita. Jangan pernah takut. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membela orang-orang yang beriman, yang membela orang-orang yang bertakwa, yang membela orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang bela. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Azza wa Jalla memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum. Kemudian Allah menambah, yamuddu madda, yamuddu itu menambah. Allah Azza wa Jalla menambah mereka fi tughyanihim ya'mahun. Membiarkan mereka atau menambah mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Tughyan itu dari kata-kata tagha, mujawazatul haq, mujawazatul had, melampaui batas. Itu tughyan dari kata-kata tagha. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua kepada Firaun karena dia sudah melampaui batas. Biasa kita kata taghut, kata-katanya ini tagha. Nah, Allah Azza wa Jalla akan membiarkan orang-orang yang mengolok-olok kaum mukminin di dalam kesesatan mereka, ya'mahun. Dalam kesesatan mereka biar tuh dalam kesesatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi dalil bahwa
Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Allah Azza wa Jalla membalas mereka secara setimpal atas perbuatan mereka. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menambah. Kata-kata yamudduhum wa yamudduhum diartikan menambah. Biasa diartikan di situ membiarkan. Yamudduhum itu aslinya sebenarnya adalah menambah sesuatu. Jadi Allah Azza wa Jalla membalas dengan balasan setimpal kepada mereka atas perbuatan keburukan mereka kepada orang-orang yang beriman. Itu Allah membalas mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan Allah membalas olok-olok mereka itu kepada orang-orang munafikin. Jelas sesuai dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, al-jaza min jinsil amal. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi. Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan anna Allah Subhanahu wa Ta'ala qad yumli lidh-dhalim hatta yastamirra fi tughyanihim. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sungguh membiarkan orang-orang yang zalim sampai mereka terus-menerus dalam melampaui batas mereka. Subhanallah. Maksudnya apa? Orang-orang seperti ini Allah biarkan, Allah biarkan, Allah biarkan sehingga tidak ada waktu dan kesempatan sama sekali orang ini untuk taubat nantinya. Tidak ada. Allah biarkan, Allah biarkan, Allah biarkan, Allah ulur terus. Sampai ketika satu waktu Allah Azza wa Jalla menariknya, tidak ada sama sekali waktu kesempatan untuk kembali kepada Allah untuk bertaubat. Tidak ada. Istamir. Hati-hati nih, perhatikan baik-baik nih. Syekh Ibn Utsaimin, wa hiya tahdhirul insan at-taghi an yaghtarra bi ni'amillahi azza wa jalla. Hadhihi an-ni'am qad takunu istidrajan min Allah. Ini adalah peringatan bagi manusia yang zalim untuk tertipu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi nikmat-nikmat itu adalah istidraj yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla membiarkan mereka. Biarkan mereka dibiarkan. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menarik mereka, nggak ada waktu sama sekali untuk kembali kepada Allah untuk bertaubat. Kalau seperti itu berarti ujungnya apa? Neraka tuh. Ujungnya neraka kan. Kalau orang misal berbuat keburukan, maksiat, dosa, luar biasa parah loh. Tapi kemudian taubat dia, istighfar, sadar dia. Berarti dan taubatnya bagus lagi, masya Allah. Yang kemarin-kemarin berarti apa? Hapus tuh betul ya, diampuni sama Allah insya Allah. Nah, ini nggak ada waktu untuk itu gitu. Nggak ada waktu untuk kembali kepada Allah, nggak ada waktu untuk ingat, nggak ada waktu untuk bertaubat kepada Allah, tidak ada. Allah biarkan tambah sesat, tambah jauh luar biasa. Sehingga banyak orang menyangka, oh ini nikmat yang Allah kasih kepada dirinya, padahal ternyata istidraj. Karena Nabi SAW menyebutkan itu kan fi ma'anil hadis, ketika seorang hamba terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa sedangkan dia terus mendapatkan nikmat, itu istidraj. Mungkin orang bertanya, bagaimana membedakan antara nikmat yang Allah kasih kepada kita itu balasan dari perbuatan baik kita maksudnya, dan juga nikmat yang Allah kasih kepada kita itu istidraj, kan gitu ya. Bagaimana membedakannya? Nah, para ulama jelas mengatakan, annal insan idza kana mustaqiman ala syar'illahi fan-ni'am min babil jaza. Sesungguhnya manusia ketika dia istiqamah di atas agama Allah, di atas syariat Allah Azza wa Jalla, dia istiqamah nih, maka nikmat yang dia dapatkan itu balasan kebaikan dari dirinya. Balasan kebaikan dari Allah untuk dirinya. Wa idza kana muqiman ala ma'siyatillah ma'a tawali ni'am fa huwa istidraj. Tapi kalau dia terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah, di lain pihak Allah kasih nikmat, Allah kasih nikmat, Allah kasih nikmat, padahal berbuat maksiat terus-menerus, maka itu istidraj. Maka itu apa? Istidraj. Nah, maka lihat dari kita ikhwan, Imam Abu Hazim mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu bala, itu malapetaka, bukan nikmat. Lebih banyak orang tertipu karena bungkusnya kelihatannya nikmat, padahal dalamnya adalah malapetaka besar. Nauzubillah min dzalik.
Ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita, ya kawan. Coba lihat dari kita. Misal orang baru naik jabatan, Masya Allah, berarti naik gajinya juga, naik pangkatnya juga, dan seterusnya. Tapi karena kenikmatan tersebut ternyata dia malah jauh dari Allah, malah berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah, bukan taat kepada Allah, itu bukan nikmat, itu istidraj. Dan saya katakan nih, para penuntut ilmu zaman sekarang, Masya Allah, Allah mudahkan majelis ilmu, Allah mudahkan majelis ilmu, Allah mudahkan majelis ilmu luar biasa. Tapi ilmu itu tidak membekas bagi dirinya. Ilmu itu dia tidak amalkan, tidak berbuat dengan amal saleh, tidak menjadikan akhlaknya mulia, tidak menjadikan dirinya tawadhu, tidak menjadikan dia takut kepada Allah, malah menjadikan dirinya melanggar larangan Allah dengan dalih kan nanti tinggal taubatlah. Hati-hati, itu istidraj bagi para penuntut ilmu. Allah berikan kemudahan majelis ilmu, kemudahan majelis ilmu, kemudahan majelis ilmu, tapi ilmu tidak membekas bagi dirinya. Ilmu tidak membekas bagi dirinya dari amal saleh, akhlak yang mulia, ketawaduan, rasa takut kepada Allah nggak ada pada dirinya. Itu istidraj. Na'udzubillah bagi para penuntut ilmu. Hati-hati. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Azza wa Jalla memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ayat ke-16-nya, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Bayangkan dia beli kesesatan dengan petunjuk. La ilaha illallah. Ini kebalik, betul ya? Harusnya seseorang memperjuangkan bagaimana caranya agar dia mendapatkan apa? Petunjuk hidayah dari Allah. Ini enggak, subhanallah. Dia beli kesesatan dengan apa? Petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah mengatakan fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak akan pernah beruntung perdagangannya dan tidak akan mereka mendapatkan petunjuk dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Allahu akbar. Jadi barang dagangannya itu kesesatan, uangnya ini petunjuk. Harusnya kan yang barangnya ini petunjuk, betul ya? Ini enggak. Barang dagangannya kesesatan, uangnya petunjuk. Dia beli nih, dia tukar petunjuk ini dengan kesesatan. Makanya banyak ulama mengatakan orang munafik itu hatinya maklub, hatinya terbalik. Harusnya seorang mukmin itu berusaha gimana caranya mendapatkan petunjuk Allah karena ini barang dagangan Allah yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah kata Nabi. Ketahuilah barang dagangan Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga Allah Azza wa Jalla. Surga. Ini barang dagangan Allah mahal. Didapatkan dengan effort yang maksimal, usaha yang luar biasa maksimalnya. Kan gitu ya? Ini enggak. Dibalik sama dia. Petunjuk dia tukar sama kesesatan. Munafik. Na'udzubillah. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak akan pernah beruntung perniagaan perdagangan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Maka perhatikan baik-baik ini, hati-hati nih. Banyak orang-orang yang menyangka dirinya dalam kebenaran padahal ternyata dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang munafik menjual diri mereka dengan sebuah transaksi yang akan merugikan mereka dunia akhirat itu. Mereka lebih memilih kekafiran mereka, mereka lebih memilih meninggalkan iman mereka, sehingga mereka tidak dapat apa-apa kecuali keburukan. Kehilangan hidayah untuk dapatkan neraka. Coba bayangkan. Kerugian yang nyata ini jelas. Ini khusranun mubin. Kerugian yang nyata. Dan inilah orang yang jahil kata para ulama. Orang yang bodoh jelas. Mereka mengganti keimanan mereka dengan kekufuran. Dan banyak orang sama sekarang ini. Perhatikan baik-baik. Banyak orang sama sekarang ini. Betul ya? Ada Al-Quran Al-Karim yang jelas hidayah, Masya Allah. Dibaca enggak, dipelajari enggak. Bahkan mendengarkannya pun enggak enak. Na'udzubillah. Tapi ketika nyanyi musik, Masya Allah luar biasa tuh. Ini kan kebalik, betul ya? Majelis-majelis ilmu dimanapun luar biasa banyaknya. Masya Allah, luar biasa. Kenikmatan besar itu.
Tapi ternyata satupun majelis ilmu tersebut mereka tidak datangi. Sibuknya apa? Datang ke klub ini, datang ke dugem ini, datang ke sini. Padahal mereka tahu nih ini majelis ilmu yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan, kepada surga. Tahu bukan nggak tahu. Dan mereka tahu nih maksiat-maksiat dosa ini akan mengantarkan mereka ke neraka. Mereka tahu bukan nggak tahu. Maka perniagaan mereka tidak akan pernah beruntung ya kawan. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati nih, hati-hati subhanallah. Hati-hati banyak orang menganggap remeh tentang masalah ini nih. Nasallallahu alaihi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar surah ke-39 ayat 15. Surah 39 ayat 15. Fa'budu ma syi'tum min dunih, maka sembahlah selain dia sesuka kalian wahai orang-orang musyrikin. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima agamanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, rugi. Perdagangannya rugi jelas. Bahkan kerugiannya sifatnya total, full. Itu orang-orang kafir, itu orang-orang munafik tuh. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka ingin menebus diri mereka dengan dua dunia agar terbebaskan dari azab neraka. Mereka ingin menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi. Kalau mereka seandainya punya emas sepenuh bumi, mereka ingin tukar ditembus supaya mereka nggak diazab di neraka. Kalau mereka punya dua dunia, bukan satu dunia, dua dunia, orang terkaya di dunia ini nggak punya satu dunia, nggak punya. Ini seandainya mereka punya dua dunia dan seisinya, mereka ingin menebus itu dengan azab mereka ya, di neraka nantinya, ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim, kata Allah. Tidak akan pernah diterima tebusan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati nih. Allahu akbar. Nasallallahu alaihi. Maka orang yang beruntung jelas adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat yang kita hafal, surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini empat. Semakin banyak dia menjalankan keempat kriteria ini, semakin beruntung dia dunia akhirat. Semakin sedikit dia menjalankan keempat kriteria ini, semakin merugi dunia akhirat. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh. Kalau disebutkan iman, amal saleh, maka pasti di dalamnya ada ilmu. Iman, ilmu, amal saleh. Karena tidak mungkin seseorang dapat beriman dengan benar tanpa ilmu yang benar. Tidak mungkin seseorang dapat beramal saleh dengan benar kecuali dengan ilmu yang benar. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran, dakwah. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Semakin banyak seseorang menjalankan keempat kriteria ini, semakin beruntung dirinya. Orang munafik nggak ada ini, empat berarti nggak ada. Betul ya? Iman nggak ada, ilmu nggak ada, amal saleh nggak ada, amal salehnya ria, ingin dilihat orang, dakwahnya lebih parah, sabarnya nggak ada, betul ya? Maka menjadi orang yang paling merugi kehidupannya dunia akhirat. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allahu akbar. Nauzubillah. Ini menunjukkan ya ikhwan bahwa ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tutup hidayah dari diri mereka. Ini orang-orang munafik ya. Hatinya kebalik sehingga hidayah nggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Allah sebutkan itu, subhanallah. Wa ma kanu muhtadin. Mereka nggak dapat petunjuk, kata Allah. A'udzubillah. Mereka tidak dapatkan apa? Petunjuk. Ini di antara keburukan dari orang-orang munafik, berarti ada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala tutup hati mereka. Sebagaimana kita sudah sebutkan di atas, Allah mencap tabah orang-orang kafir. Jadi sebagian orang kafir
Mau kita kasih peringatan, mau nggak kita kasih peringatan, tetap aja begitu kan gitu. Tapi ada orang yang Allah kasih peringatan, atau siapapun memberikan peringatan kepada orang kafir ini sadar masuk Islam kan gitu ya. Orang munafik, naudzubillah, wa ma kanu muhtadin. Mereka nggak dapat petunjuk dari Allah. Ini jelas atas perbuatan mereka. Balik lagi tadi, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Naudzubillah. Yang ke-17, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat. Allahu Akbar. Ini ayat ke-17. Allah Azza wa Jalla memperumpamakan dengan api. Nanti di ayat 19 Allah Azza wa Jalla memperumpamakan dengan air. Nah, 17 dengan api, nanti 19 dengan air. Ayat ke-17, perumpamaan mereka kata Allah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan tuh cahaya dari api yang menyinari mereka. Allah hilangkan. Kemudian Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Nauzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar bagi orang-orang munafikin ketika mereka berbuat keburukan, maka siap-siaplah mereka akan mendapatkan banyak keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dapatkan banyak keburukan dari Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan di sini di antara balaghatul Quran, di antara ilmu balaghah sastra dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sering mempermisal-misalkan amthal. Allah sering mempermisalkan dan permisalan tersebut tidak lain tidak bukan untuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk aqrabu ilal fahm min syai'. Untuk mendekatkan dari pemahaman supaya lebih faham gitu. Dan ini hebatnya Al-Quran luar biasa, masya Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini orang-orang munafikin laisa fi qulubihim nur. Di dalam hati mereka itu enggak ada cahaya. Di dalam hati mereka itu enggak ada cahaya, sehingga Allah menyebutkan mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Orang nyalain api kan biasa dalam keadaan apa? Gelap, betul ya? Nah, para ulama menyebutkan itu Allah Azza wa Jalla memperumpamakan orang-orang kafir itu dalam hati mereka nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya. Tidak tidak ada cahaya hidayah, nggak ada cahaya ilmu, nggak ada cahaya taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak bisa, nggak ada sama sekali. Sehingga ketika cahaya hidayah itu nggak masuk ke dalam hati orang munafik tersebut, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertakwa karena itu? Nggak bisa. Di subhanallah. Jadi luar biasa ya. Ketika Allah memperumpamakan mereka seperti orang yang menyalakan api, orang nyalain api kan dalam kegelapan tuh. Kenapa mereka gelap? Karena hati mereka nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya ilmu, nggak ada cahaya hidayah, nggak ada cahaya taufik, nggak ada cahaya fadl dari Allah Azza, nggak ada. Ada. Nah, inilah yang menjadikan mereka kemudian apa? Tersesat di atas muka bumi ini. Kemudian mereka berusaha menyalakan api. Nah, mereka berusaha menyalakan api itu tuh. Nah, adapun orang munafik, api yang mereka nyalakan laisa fihi ta'thir. Enggak ada pengaruhnya bagi dirinya karena Allah mengatakan falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan, menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Ketika mereka sudah nyalakan api, kemudian apa? Allah Azza wa Jalla menghilangkan. Berarti apa? Tidak ada ta'thir, nggak ada pengaruh sama sekali
Api yang mereka nyalakan itu tuh, subhanallah. Itu hati orang munafik tuh, nggak ada pengaruh sama sekali. Karena harusnya iman itu memberikan pengaruh bagi hati orang yang masih sehat hatinya. Jelas. Allahu Akbar. Allah sebutkan hati orang-orang munafik apa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Yang demikian itu sesungguhnya mereka beriman kemudian kufur, maka Allah tubi'a. Allah cap, Allah tutup hati mereka semua itu. Alhamdulillah. Nasallahu alaihi sebutkan dalam surah Munafiqun ayat ketiga. Jadi iman itu akan menerangi sekitarnya dalam hati seseorang. Akan tetapi orang-orang munafik nggak bisa. Nggak bisa hatinya tercerahi dengan iman tersebut. Karena Allah sudah menghilangkannya. Ketika baru nyalain api, baru sedikit. Zahaballahu binurihim. Allah melenyapkan cahaya menyinari mereka. Wa tarakahum. Kemudian Allah tinggalkan mereka. Na'udzubillah. Tinggalkan dalam apa? Dalam kegelapan jelas. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka nggak mengetahui, nggak melihat. Sehingga orang-orang munafikin sehebat apapun tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah di hadapan mereka, depan mata kepala mereka, mereka nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Lihat Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya di kota Madinah. Nabi di depan mata kepala mereka. Mukjizat di depan mata kepala mereka turun. Betul ya? Harusnya itu kan menambah keimanan mereka. Harusnya menjadikan mereka seperti para sahabat tuh, Masya Allah tuh beriman yang imannya kuat luar biasa, Masya Allah. Enggak, ternyata sebaliknya. Tambah parah. Tambah parah. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, subhanallah, Al-Quran yang turun ke atas muka bumi ini itu terbagi menjadi dua manusia, dua golongan manusia. Jadi nggak semuanya Al-Quran turun kepada manusia kemudian pasti akan bermanfaat bagi manusia. Tergantung manusia ini ingin mengolahnya nggak, ingin menerima Al-Quran itu dengan benar nggak, ingin menjadikan Al-Quran ini hidayah dalam hidupnya nggak, atau dia tolak Al-Quran itu tuh. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-124 dan 125. Surat At-Taubah ayat 124-125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat di tengah mereka, di antara mereka ada yang berkata, nah yang ngomong ini orang munafik nih. Yang berkata ini orang munafik. Apa perkataan orang munafik? Ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang dapat bertambah imannya dengan turun cuma satu surat ini nih? Pertanyaan kalau bahasa kita pertanyaan nyinyir, ngenyek, betul ya? Siapa yang dapat bertambah imannya cuma dengan turunnya satu surat ini? Allah tabaraka wa taala menjawab tuh si nyinyiran mereka tuh. Fa ammal ladzina amanu, kata Allah, adapun orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi jelas. Fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Akan bertambah keimanan mereka dan mereka akan bergembira dengan turunnya satu surat itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang hati mereka ada penyakit, nah, penyakit nifak, penyakit kemunafikan, penyakit kekafiran dan seterusnya. Fazadathum rijsan ila rijsihim, ketika turunnya satu surat tersebut menambah penyakit dalam hati mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahu akbar. Nah, hati-hati nih kawan. Hati-hati nih subhanallah. Maka Allah sebutkan itu. Allah tabaraka wa taala sebutkan itu bahwa orang-orang munafikin Allah biarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Allah biarkan mereka dalam kegelapan mereka. Fahum la yubsirun. Mereka nggak bisa lihat. Mereka nggak bisa. Bukan mata mereka buta, enggak. Tapi mereka buta akan kebenaran. Nanti ayat yang selanjutnya nih, lebih jelas. Mereka nggak bisa lihat tentang masalah tersebut. Mereka nggak bisa ini kebenaran, ini yang hak, ini yang batil, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Allah nggak berikan itu tuh. Atau mungkin mereka tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, tapi Allah Azza wa Jalla tidak berikan taufik kepada orang-orang munafikin untuk menjalani jalan ke surga, dan Allah tidak berikan kekuatan untuk menjauhi jalan dari neraka.
hati-hati baik-baik nih, kawan. Saya katakan baik-baik. Kalau kita tahu ini kita tahu nih. Ini kebaikan, ini amal saleh, ini jalan menuntun saya ke surga. Tapi Allah nggak mudahkan kita ke jalan itu, menangislah kepada Allah. Nangis kepada Allah. Jangan na'udzubillah min dzalik. Allah nggak inginkan kita masuk ke surga itu. Tapi kalau sebaliknya, kita tahu ini jalan ke neraka, ini maksiat, ini dosa, ini nggak boleh, ini pada hakikatnya. Tapi Allah nggak kasih kekuatan kita untuk menjauh dari situ. Malah kita melakukan itu tuh, menjalani jalan ke neraka itu terus tuh. Nangis kepada Allah lagi. Nangis bagaimana? Yang pertama nangis juga. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla menginginkan kita di ujung neraka itu. Allah Subhanahu wa ta'ala billahi min dzalik. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka nggak melihat sama sekali. Nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana keridhaan Allah, mana keburukan Allah, nggak bisa. Allah nggak kasih taufik itu tuh bagi mereka. Ini hukuman tersendiri. Dari banyak orang yang dihukum sama Allah tapi dia nggak sadar ternyata itu hukuman ya kawan. Dia nggak sadar. Ketika seseorang tersebut tadi saya katakan berat dirinya untuk melakukan amal saleh ketaatan kepada Allah, mudah malah melakukan keburukan maksiat dan dosa. Hati-hati itu hukuman Allah. Ketika orang tersebut melakukan ketaatan, tapi melakukan ketaatannya malas-malasan, hatinya nggak pernah khusyuk, nggak pernah nikmat ketika melakukan ketaatan tersebut. Tapi ketika melakukan keburukan, wah semangat luar biasa menikmati keburukan maksiat dosa itu. Hati-hati. Hati-hati, subhanallah. Dan jangan Allah Azza wa Jalla meninggalkan kita dan Allah menjadikan kita nggak tahu tuh mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana jalan yang mengarahkan ke surga, mana jalan yang mengarahkan ke neraka. Alhamdulillah. Nasallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan anna haula'il munafiqin asamma Allah taala adhanihim fala yasma'una al-haq walau sami'u mantafa'u. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik Allah jadikan ini ayat selanjutnya afwan. Ayat ke-18 summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sesungguhnya mereka orang-orang munafikin itu asammallah, Allah menjadikan mereka tuli. Tuli maksudnya apa? Tuli nggak bisa mengetahui, nggak bisa mendengar kebenaran. Nggak bisa mendengarkan kebenaran. Kalaupun mereka dengar kebenaran, nggak bermanfaat untuk mereka. Nggak bermanfaat untuk mereka, subhanallah. Anna haula'il munafiqin la yantiquna bil haqq kal abkam. Orang-orang munafikin itu tidak bisa berkata dengan kata-kata yang hak. Nggak bisa berkata kebenaran tuh nggak bisa. Seakan-akan orang yang bisu. Annahum la yubsiruna al-haqqal a'ma. Mereka tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana orang-orang yang buta. Annahum la yarji'una an ghayyihim li'annahum ya'taqiduna annahum muhsinun. Dan mereka tidak bisa kembali kepada kesesatan mereka karena mereka menyangka mereka dalam kebenaran. Wah, ini lebih parah lagi, na'udzubillah. Orang yang paling susah dinasehati itu kan yang menyangka dirinya dalam kebenaran padahal ternyata dalam kesesatan yang nyata, betul ya? Itu orang yang parah. Nah, orang munafik kayak gitu tuh. Mereka tidak summum, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarji'un, mereka nggak bisa kembali kepada kebenaran karena mereka menyangka mereka dalam kebenaran. Mereka meyakini mereka dalam kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam lihat surat Al-Kahfi ujung-ujungnya. Surat Al-Kahfi ayat 103 104. Surat Al-Kahfi ayat 103 104. Qul, katakan ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Apakah perlu kami beritahu kepadamu ya Muhammad tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Paling rugi perbuatannya ini. Siapa itu?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Allahu akbar. Sia-sia amal perbuatannya, sia-sia, bayangkan. Padahal mereka menyangka, oh yang amal perbuatan ini yang paling terbaik, paling the best ini. Sama kayak tadi, orang-orang munafikin menyangka apa? Wahum muhsinun, mereka menganggap ini kebaikan kok, saya dalam kebaikan, kebenaran kok. Padahal mereka ternyata seburuk-buruknya makhluk itu. Seburuk-buruknya makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Muslim, syirarukum dzul wajhain, seburuk-buruk kalian adalah orang yang bermuka dua. Dalam riwayat lain disebutkan wa tajiduna syarran nas dzul wajhain, dan kalian dapati seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajh. Ia mendatangi satu kelompok dengan satu wajah dan menemui kelompok lain dengan wajah yang lain pula. Orang munafik ini punya dua wajah, naudzubillah. Datang ke orang beriman mengatakan beriman, datang ke orang syaitan pembesar mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya olok-olok mereka aja tuh. Naudzubillah min dzalik. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bayangkan. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini disebutkan. Kemudian ayat 19. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah berikan perumpamaan yang saya katakan tadi perumpamaan yang pertama seperti api, yang ini air. Atau seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit yang disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Kegelapan, petir, kilat, bayangkan. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Itu menghindari suara petir karena takut mati. Dan Allah Azza wa Jalla meliputi orang-orang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu kan, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wa dinil haq." Perumpamaanku yang aku diutus dengan kebenaran dan agama yang benar ini seperti air hujan yang menimpa tanah. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Terbagi menjadi tiga tanahnya. Tanah yang pertama meresap air dan juga menampung. Ini paling terbaik. Yang meresap air dan juga menampung. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Tanah yang kedua nggak bisa meresap tapi bisa menampung. Sehingga bermanfaat untuk orang lain, bagi dirinya nggak banyak. Tanah yang ketiga tidak meresap air, tidak menampung. Jalan begitu aja. Jalan begitu aja. Ini yang paling buruk jelas yang ketiga. Bagi dirinya nggak bermanfaat, bagi orang lain nggak bermanfaat sama sekali. Nah itu gambaran, sebenarnya banyak Allah sebutkan gambaran tentang masalah air, hujan, dan seterusnya dalam Al-Quran. Rasul juga sebutkan itu dalam As-Sunnah. Salah satunya ini. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Tuh bayangkan, subhanallah. Tiga kegelapan yang disebutkan oleh para ulama. Zulmatul lail, kegelapan malam, wa zulmatis sahab, kegelapan awan, wa zulmatil matar, dan kegelapan hujan. Kegelapan hujan. Subhanallah. Menunjukkan bahwa kegelapan itu sangat luar biasa berbahaya. Sampai tiga kegelapan. Na'udzubillah. Sampai tiga kegelapan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Allahu Akbar. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Untuk apa? Untuk menghindari suara petir karena takut mati. Allahu Akbar. Ini orang munafik nih, takut mati. Kalau antum baca ketika perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdiskusi, berdialog dengan para sahabat.
Dapat surat dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa orang-orang kafir menyiapkan pasukan perang luar biasa 3.000 orang, menyiapkan harta luar biasa banyaknya 50.000 dinar dan seterusnya untuk menyerang kalian membalas dendam atas kekalahan di perang Badar. Al-Abbas tulis surat, kirim. Rasul dapat surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian Rasul berdialog sama para sahabat. Bagaimana menurut kalian? Maka apa sahabat yang muda-muda yang junior yang tidak ikut perang Badar, ya Rasulullah kita keluar perangi mereka di luar. Sahabat yang senior Abu Bakar, Umar dan Rasul lebih condong ini sebenarnya. Salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cocok yang kedua ini. Apa itu? Ya Rasulullah kita di Madinah, kita taruh anak-anak dan wanita itu di atas atom itu gedung yang tinggi, tempat yang tinggi. Kita perangi mereka di kota Madinah, di gang-gang kota Madinah. Ini sebenarnya bagus, strategi yang luar biasa nih, karena yang tahu seluk-beluk kota Madinah orang Madinah kan gitu. Madinah ini bukan sama seperti zaman sekarang ya kawan ya. Madinah itu sekarang di pagar Masjid Nabawi itu kota Madinah zaman dulu segitu doang. Sentral kota Madinah itu segitu doang tuh tadinya. Ada pintu masuknya di pintu keluar kan gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul setuju yang ini. Tapi bukan setuju karena mau perang. Kenapa? Ini nih takut mati. Kalau mereka keluar, mati bahaya ini 3.000 orang ini. Kita cuma 1.000, subhanallah. 1.300 kabur lagi subhanallah. 300 kabur orang-orang munafik betul ya. 300 sengaja memisahkan diri mereka. Dengan dalih Muhammad ini nggak mau ngikuti pendapat kita, malah ngikuti pendapat orang anak-anak muda itu sebenarnya. Allah tidak bisa lo takut mati itu munafik tuh. Allah sebutkan itu. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari mereka agar tidak mendengar suara petir itu karena takut mati. Subhanallah. Itu berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika berjihad contohnya antara dua nggak ada yang tiga, menang atau mati syahid. Ada cerita kalah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi Allah mempermisalkan tentang seperti hujan yang lebat yang turun kepada tanah. Nah, tanah yang ketiga ini nih, dia nggak bisa nyerap, nggak bisa nampung, nggak bermanfaat untuk dirinya, nggak bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya orang munafik nih. Orang munafik, orang yang kafir, na'udzubillah, ilmu yang sampai kepadanya, padahal ilmu itu hak, sampai kepadanya nggak bermanfaat untuk dirinya, nggak bermanfaat untuk orang lain. Na'udzubillah, nas'alullah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan ada banyak sebenarnya subhanallah, tapi nggak mungkin saya sebutkan semua. Saya pilih-pilih dari faedah-faedah yang penting subhanallah dari ayat-ayat ini. Allah sebutkan wallahu muhitun bil kafirin. Allah azza wa jalla meliputi orang-orang kafir. Ya ini apa? Allah tabaraka wa taala falan yanfa'uhum al-hadr. Subhanallah. Jadi peringatan yang sampai kepada mereka itu ternyata sama sekali tidak memberikan manfaat. Allah azza wa jalla meliputi orang-orang kafir. Peringatan yang sampai kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, ternyata nggak sampai memberikan manfaat kepada mereka. Tidak sampai memberikan manfaat kepada mereka, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang Allah tutup untuk mendapatkan hidayah taufik, tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kita sering dengar, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Jelas, subhanallah. Allahu akbar. Dan yang terakhir nih, yang ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Lihat, Allah sebutkan di sini hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Begitu dekatnya, dahsyatnya cahaya kilat menyambar pandangan mereka. Walaupun demikian, setiap kali cahaya menerangi mereka, Allah sebutkan, maka mereka berjalan pada cahaya itu. Dan jika cahaya itu hilang, maka jalan mereka pun gelap. Mereka menghentikan langkah mereka. Dan seandainya bukan karena Allah Azza wa Jalla menunda siksa bagi mereka, pasti Allah akan mencabut pendengaran dan penglihatan mereka. Allah. Disebutkan oleh para ulama, kilat itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan mereka karena kilauan cahayanya yang sangat kuat. Sehingga mereka pun dalam keadaan bahaya meski saat mendapat cahaya. Walaupun cahaya itu sedikit membantu mereka untuk berjalan. Namun jika cahaya itu telah hilang, maka mereka kembali berhenti dan kebingungan. Kalau Allah berkehendak, niscaya Dia akan mengambil pendengaran mereka dengan suara petir yang menggelegar. Dan mengambil penglihatan mereka dengan cahaya kilat yang menyilaukan itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang mampu melakukan segala sesuatu. Jadi Allah tunda, subhanallah. Allah tunda azab bagi mereka. Allah tunda supaya nantinya benar-benar merasakan azab yang sangat luar biasa perih. Sebagian ulama menyebutkan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, yakni sebagian ulama menyebutkan hampir-hampir ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas itu membuka aib orang-orang munafik. Ini salah satu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat-kilat itu menyambar penglihatan mereka. Tafsirkan oleh sebagian ulama, hampir-hampir ayat-ayat Al-Qur'an ini yang jelas itu membuka aib-aib para orang-orang munafik. Kullama adha'at ma haulahu. Kullama adha'at lahum masyaw fi. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apa maksudnya? Sebagian ulama menyebutkan apabila harta anak mereka banyak, mendapatkan harta rampasan perang, menaklukkan, maka berjalan sambil berkata sesungguhnya agama Muhammad ini benar. Dapatkan harta nih. Wah, semua dapat harta banyak, harta rampasan mereka banyak, mereka dapatkan, anak-anak mereka juga dapat. Agama Muhammad ini benar, luar biasa. Sebagian Allah menyebutkan seperti ini, tafsiran ini. A'udzubillah min dzalik. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Tapi bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Apa maksudnya? Apabila harta mereka itu musnah, hilang, musibah menimpa mereka, mereka berkata ini disebabkan agama Muhammad ini. Mereka murtad dari agama Allah. Ajib, sebagian Allah menafsirkan ajib, luar biasa nih. Allahu Akbar. Jadi yang pertama tadi yakadul barqu yakhtafu absarahum, sebagian Allah menyebutkan hampir-hampir ayat Al-Qur'an yang jelas itu membuka aib orang-orang munafik. Nah, ketika setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawahnya, ini nih. Apabila harta dan anak mereka banyak, mendapatkan harta rampasan perang nih, menaklukkan satu daerah, oh, agama Muhammad benar, hebat, luar biasa. Kita harus istiqomah di agama Muhammad. Tapi ketika mereka wa idza adlama 'alaihim qamu, ketika gelap menimpa mereka, berhenti mereka. Maksudnya tadi, mereka ditimpa musibah, kemudian harta mereka nggak banyak. Ini gara-gara agama Muhammad ini. Keluar aja gitu. A'udzubillah min dzalik. Nas'alullah sallallahu alaihi. Nas'alullah sallallahu alaihi. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah menginginkan, Allah bisa hilangkan, hancurkan penglihatan dan pendengaran mereka tuh. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ajib. Ajib, luar biasa. Jadi sebagian ulama menyebutkan nih kondisi materi mereka tergantung nih UD, ujung-ujungnya duit.
Kalau UUD mereka bagus, membaik, agama Muhammad istimewa. Kenikmatan mereka dapatkan, wah, Islamnya memang bagus, hebat, luar biasa. Mereka mengumumkan keimanan mereka luar biasa menegakkan Islam. Tapi ketika mereka dapatkan cobaan, musibah, ujian, berhenti mereka berjalan. Marah. Ganti bajunya dari baju iman, baju kafir. Naudzubillah. Menunjukkan kemunafikan mereka. Menunjukkan apa? Kemunafikan mereka. La haula wa la ilaha ula. Enggak kanan, enggak ke kiri. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan itu penglihatan mereka, pendengaran mereka. Detik itu langsung secara hakiki maksudnya. Tapi Allah Azza wa Jalla jadikan tadi itu yang ayat 18 summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, mereka tuli, mereka buta, gak bisa mengetahui kebenaran. Gak bisa mengetahui kebenaran. Itu di antara hukuman Allah Azza wa Jalla kepada diri mereka. Alhamdulillah dari asal sanad selesai. Jadi kita dari ayat-ayat tentang orang-orang munafik ini, semoga Allah Azza wa Jalla lindungi diri kita dari sifat-sifat orang-orang munafikin ini. Allahumma amin. Fadhal, silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah. Luar biasa pemaparan tentang orang munafik ini ya Ustaz. Sangat harus diperhatikan oleh kita semua. Terkadang dalam diri kita mungkin ada sifat-sifat munafik tersebut. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan. Izin membacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, anak saya bertanya, mengapa sholat itu sebagai tiang agama? Anak saya umur 3,5 tahun, Ustadz. Saya bingung menjawabnya. Lalu dia bertanya lagi, kenapa bukan dia sampaikan kenapa bukan hal-hal yang lain seperti puasa, seperti tauhid. Saya kadang sampai bingung dengan anak saya, pertanyaannya rumit sekali Ustadz, dan saya sebagai ibu rasanya betapa bodoh tidak bisa menjawabnya. Bagaimana saya harus menjawabnya Ustadz? Takut salah Ustadz, mohon petunjuknya. Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, ini diantara kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama Allah dengan benar. Sehingga subhanallah, terkadang pertanyaan-pertanyaan anak ini Masya Allah gitu, kritis dan seterusnya. Walaupun sebagian ada yang tidak. Ketika ayah dan ibunya nggak berilmu, apa yang mau dijawab? Bingung, betul ya? Ini kewajiban bagi diri kita untuk men-up skill kita, meng-up ilmu agama kita, agar ketika anak-anak tersebut bertanya, kita bisa menjawab jelas, bisa memberikan pelajaran kepadanya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak-anak itu adab di dalam bertanya. Ajarkan anak-anak itu adab di dalam bertanya. Salah satu adab salah satu adab dalam bertanya, jangan bertanya tentang perbuatan Allah. Kenapa ya Allah begini ya? Kenapa Allah mensyariatkan ini ya? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat ya? Kenapa subuh 2 rakaat ya? Kenapa harus sholat ya? Jadi ajarkan yang pertama ini adab di dalam bertanya. Jangan bertanya tentang perbuatan Allah. Karena Allah mengatakan, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tapi mereka lah manusia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ditanya, kita nak nanti sama Allah di hari kiamat. Kita sholat nggak? Kenapa? Nggak bertanya tentang perbuatan Allah. Karena semua perbuatan Allah itu pasti benar. Semua perbuatan Allah itu pasti baik. Semua perbuatan Allah itu pasti sempurna. Sang Khalik. Beda sama kita makhluk, nak. Kalau kita makhluk, ketika berbuat bisa salah, bisa benar, bisa sempurna, bisa tidak, bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau Sang Khalik Allah sudah pasti baik, pasti benar, pasti sempurna. Ini adab dulu nih. Nah, kalau engkau ingin bertanya, nak, tanya hikmahnya, boleh. Jadi jangan bertanya perbuatan Allahnya nih, tapi apa hikmah ya? Allah wajibkan kita sholat, kan gitu. Allah wajibkan kita taat sama Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ini banyak luar biasa hikmahnya, betul ya? Tidak lain tidak bukan salah satunya untuk bersyukur akan kenikmatan yang Allah kasih. Coba nak, kamu dari kecil dirawat sama ibu, masya Allah dikasih ini, kasih itu, dan seterusnya. Kamu wajib nggak taat sama ibu? Wajib. Pasti kamu gitu ya? Wajib bu, betul bu. Kalau ibu nyuruh ini, wajib nggak nurut? Nurut wajib kan gitu.
Padahal ibu nggak bisa berikan kesehatan sama kamu, ibu nggak bisa berikan hidayah, ibu nggak bisa berikan surga. Allah bisa berikan segalanya. Maka harusnya Allah lebih kita taati daripada orang tua. Itu hikmah salah satunya. Allah memberikan berbagai macam nikmat luar biasa kepada kita. Masa kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla salat nggak mau sih? Apakah itu anak yang bersyukur? Nah, apakah itu hamba yang bersyukur? Nah, seperti itu tuh ikhwan. Jadi subhanallah kita dituntut bagi para orang tua untuk berilmu tentang ilmu agama. Sehingga kita bisa jawab hal-hal seperti itu subhanallah. Kita bisa jawab hal-hal seperti itu. Nah, tapi ini diantara juga Masya Allah banyak anak-anak yang memang kritis dan itu bagus pada hakikatnya selama memang itu diarahkan dengan benar. Tadi saya katakan diajarkan adab yang benar, diberikan pengarahan yang benar, diberikan ilmu yang benar. Itu Masya Allah luar biasa bagus. Allah alam besar. Itu mungkin. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, terkait hadis tentang jarak seseorang dengan surga sudah sejengkal, lalu orang itu melakukan amalan neraka. Begitu pula sebaliknya, jarak seseorang dengan neraka tinggal sejengkal, lalu melakukan amalan surga. Ini terkait dengan takdir, Ustadz. Tapi bagaimana dalam kehidupannya kita mengetahui bahwa itu terjadi pada diri kita atau tidak? Dalam artian saya sudah berusaha untuk menghindari maksiat, tapi terkadang kita jatuh ke dalam maksiat, diulangi lagi, taubat lagi, terus begitu Ustadz. Apakah ini termasuk tanda-tanda saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Yang pertama jawabannya karena kita tidak tahu. Kita kan nggak tahu betul ya. Nasib kita nanti di surga, nasib kita di neraka. Kita nggak tahu nih. Dan kita tidak dituntut untuk mencari tahu tentang itu. Tapi yang diperintahkan kepada kita, i'malu. Fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. Beramallah kalian. Itu yang dituntut sama kita tuh. Itu yang diperintahkan sama kita. Beramal kalian, itu beramal saleh. Karena setiap kalian telah dimudahkan dari apa yang Allah ciptakan untuknya. Subhanallah. Jadi yang Allah perintahkan bukan fikirkanlah nasib kalian. Wah, bisa gila itu kita. Nggak sampai akal kita ke situ, nggak sampai itu. Gimana caranya? Tapi yang Allah perintahkan apa? I'malu, beramal kalian itu. Beramal saleh. Orang-orang yang beramal soleh dengan ikhlas dan ittiba' Rasul, Allah nggak mungkin zalim kepadanya. Allah nggak mungkin sia-siakan dirinya. Nah, itu yang kita kejar. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal saleh. Sibukkan diri kita dengan takwa pada Allah. Bagaimana Ustaz kalau ternyata kita sudah istiqamah, jatuh lagi maksiat, balik lagi. Memang itu manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia sering bertaubat kepada Allah. Yang bahaya itu ketika dia buat maksiat, dosa, dan seterusnya, nggak balik-balik kepada Allah, nggak taubat-taubat. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, nggak balik-balik. Ini yang bahaya. Tapi kalau seseorang sadar, ini nggak boleh, astagfirullah, dia taubat. Istiqamah lagi. Di satu waktu syaitan berhasil menggelincirkan dirinya, kembali berbuat maksiat, balik lagi taubat kepada Allah. Sampai kapanpun itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu nggak pernah buat maksiat sama sekali, nggak ada. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum. Tapi yang paling penting adalah ketika dia terjatuh dalam dosa dan maksiat, langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Nah, itu yang istimewa. Allah akan. Kemudian ayat hadis yang tadi, saya lupa hadis yang tadi itu ada banyak tafsirannya, ada beberapa tafsiran. Salah satu tafsir dari hadis itu adalah hadis tersebut menyebutkan tentang orang-orang munafik. Nah, ini nyambung sama pembahasan kita nih. Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Itu salah satunya maksudnya kata para ulama adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik yang beramal amalan penghuni surga, tapi penghuni surga ini dalam pandangan manusia doang. Manusia yang ngelihatnya amal soleh, padahal Allah ngelihatnya ini orang munafik nih. Kita nggak tahu secara pasti gitu deh, tapi tanda-tandanya ada. Maksud yang kedua dari hadis ini adalah orang-orang yang ketika beramal ria, amalannya selalu ria, selalu sum'ah, selalu ingin dilihat orang, selalu ingin didengar orang amalannya. Maka ditakutkan orang seperti ini Allah akan wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah itu tadi. Di akhir hayatnya malah melakukan keburukan, ria. Nah, ini yang kedua.
Yang ketiga, bisa jadi kemudian orang yang mendapatkan musibah ujian besar di akhir hayatnya nggak kuat dirinya. Bisa jadi karena imannya mungkin lemah, ilmunya jauh, amal salehnya jauh kan gitu. Sehingga ketika di akhir hayatnya dia mendapatkan ujian yang berat, bukan kembali kepada Allah, malah kemudian keburukan. Dan berbagai macam pemakna dari hadis tersebut. 5 disebutkan dalam banyak banyak kitab. Allah. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Menyambung pertanyaan serupa tadi Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di daerah Ustadz? Mereka hidup dengan penderitaan yang sangat berat. Ilmu sedikit sekali yang masuk ke sana. Lalu karena mereka tidak kuat dengan ujian kehidupan, mereka murtad. Karena anaknya kelaparan, mungkin istrinya mau melahirkan, tidak ada yang membantu, hingga akhirnya meninggal. Berat ujian bagi mereka, tapi tidak ada orang yang membantu dan tidak ada yang menyebarkan ilmu di sana. Hingga akhirnya mereka murtad, itu bagaimanakah nasib mereka nanti? Apakah Allah akan mempertimbangkannya atau bagaimana Ustadz? Karena ini banyak terjadi di daerah-daerah pedalaman ana lihat. Jazakumullahu khairan. Nah, ini pembahasan tentang masalah uzur bil jahl. Apakah diberikan uzur orang yang berbuat kesyirikan dan dia jahil ketika melakukan itu? Wallah alam besar, pendapat yang lebih rajih, uzur bil jahl ini ada memang, ada disebutkan oleh banyak ulama, uzur bil jahl itu ada bagi orang-orang yang jahil, maka dia diberikan uzur ketika dia berbuat kesyirikan dan seterusnya. Tapi dengan syarat memang benar-benar orang jahil. Karena orang jahil ini dua, orang yang memang benar-benar nggak tahu atau dia tidak mau mencari tahu. Yang jadi masalah adalah misalnya perkotaan, betul ya? Ini bukan pedalaman. Kalau ngomong kita pedalaman mungkin kelas selesai gitu. Nggak masuk kemudian media di situ. Ini di kota besar, betul ya? Dikatakan jahil ini nggak bisa, nggak bisa. Tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, tinggal buka Chat GPT, tinggal buka apapun misalkan gitu ya. Ini nggak bisa dikatakan jahil kalau orang di perkotaan ini nggak bisa dikatakan jahil. Kalau tadi betul di pedalaman nggak masuk orang dai ke situ untuk mendakwakan Islam itu bisa masuk uzur bil jahil di situ, masuk kategorinya. Tapi kalau kemudian di perkotaan, kemudian di tempat-tempat yang sampai dakwah ke situ ini nggak bisa. Ala kulli hal itu kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang penting kita ya, yang penting ini kita. Bukan berarti orang lain nggak penting. Kalau orang lain kita mau ini kan kita dakwahkan kan gitu. Itu pentingnya dakwah di situ kan gitu. Tapi yang paling penting selamatkan diri kita dan keluarga kita dulu. Anfusakum wa ahlikum nar. Karena kalau kita mikirkan ini, luar biasa. Allah Azza Jalla tidak akan menuntut berlebihan tentang masalah itu, tapi yang Allah tuntut diri kita nih. Kita sholat nggak? Kita tahu mentauhidkan Allah nggak? Kita berakidah yang benar nggak? Kita bermanhaj yang lurus nggak? Kita taat sama Allah nggak? Kan gitu. Diri kita dulu nih. Kemudian siapa? Keluarga kita, anak istri kita. Baru kemudian skop yang luas, skop yang luas, skop yang luas dan seterusnya gitu. Nah, disitulah pentingnya dakwah. Disitulah pentingnya apa? Ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi sibukkan dulu dengan diri kita, baru nanti sedikit demi sedikit baru ke luas dan luas dan luas. Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak membunuhnya, walaupun Rasulullah tahu bahwa mereka adalah orang munafikun, karena dikhawatirkan orang akan melihat bahwa Muhammad membunuh orang Muslim. Pertama, apakah benar itu hadisnya Ustadz? Dan yang kedua, bila di sekitar kita kita tahu itu ciri-ciri orang munafik dan itu jelas sekali, bagaimana sikap kita terhadap dia? Kita sudah menjauh, tapi ternyata kita terfitnah olehnya, oleh perbuatan dia, oleh kemunafikan dia. Apakah kita boleh membongkar kemunafikan dia kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa ini orang munafik? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Itu benar disebutkan. Itu dalil yang menunjukkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Membunuh orang-orang munafikin mudah bagi Allah dan Rasulnya. Mudah. Tapi madaratnya jauh lebih besar. Orang-orang di luar sana pasti akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Dan dengan itu akan tersebar Islam agama yang keras. Seperti yang sama sekali Islamofobia nih. Betul ya? Islam agama yang keras, Islam agama yang ternyata lihat sahabat nih. Kan orang lain mana tahu ini munafik. Mana tahu orang munafik. Kan bajunya sama muslim. Betul ya? Ini pentingnya seseorang berbuat sesuatu itu dengan ilmu.
bukan cuma dengan semangat. Kalau dengan semangat tanpa ilmu rusak, hancur itu. Naudzubillah. Berbuat sesuatu dengan ilmu. Lihat Rasulullah SAW menunda sesuatu yang ada maslahatnya karena ada madarat lebih besar kalau itu dilakukan. Itu ilmu. Itu pentingnya kita selalu dalam bimbingan ilmu dan ahli ilmu. Nah, sembarangan, nggak pakai otak kita masing-masing ini. Contoh tadi, kalau kita tahu nih orang munafik dan seterusnya, walaupun nggak tahu secara pasti ya subhanallah, diciri-ciri lah mungkin lah. Setiap ada Islam direndahkan dia ikut-ikutan. Setiap ada Islam kemudian tinggi dia malah merendahkan dan seterusnya. Gimana caranya? Memerangi orang munafik itu dengan bil ilmi wal burhan. Memerangi orang munafik itu dengan ilmu dan dalil, bukan dengan pedang. Ya, Nabi SAW memeranginya dengan apa? Dengan ilmu. Membeberkan nih ciri-ciri orang munafik seperti ini. Kewajiban kita seorang muslim harusnya seperti ini. Dengan ilmu. Rasul tidak mengangkat senjata di Madinah kepada orang munafikin. Padahal mampu loh. Padahal bisa. Tapi enggak memerangi orang-orang munafikin dari zaman dulu sampai sekarang itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Sibukkan kaum muslimin dengan ilmu agama Allah. Sehingga kaum muslimin tahu nih ini yang benar, ini yang salah. Ini ciri-ciri mukmin, ini ciri-ciri munafik nih. Dakwahkan manusia tentang itu kan gitu. Bentengi diri kita dengan ilmu. Nah, ini penting lagi nih. Sehingga kita bisa terkena dengan mereka. Kenapa bisa terkena kita? Berarti ilmu kita masih kacau kan gitu ya. Kalau ilmu kita sudah kuat, akidah benar, mau dia ngomong A dari sampai Z nggak ada urusan. Mau dia berbuat dari A sampai Z nggak ada urusan. Berarti ilmu kita harus apa? Kita upgrade. Ilmu kita tentang agama Allah ternyata masih mungkin jauh dari kata-kata ideal. Sibukkan diri kita dengan ilmu, dakwahkan manusia dengan ilmu agama Allah. Jadi memeranginya dengan apa? Ilmu. Dan itu sunnatullah, subhanallah. Sunnatullah. Di mana Islam itu jaya, munafikin itu underground. Beri dia kecil-kecil. Tapi ketika Islam itu apa tidak jaya turun, maka orang munafik biasanya dapat panggung. Tampil tuh. Ya teman-teman sekalian. Yang diundang masalah ngomong agama, subhanallah. Saya ngeliat di TV apa ini subhanallah. Ngomong agama, nggak pernah belajar agama. Backgroundnya apa? Ngomong agama. Ruwaibidah ini. Ar-rajul at-tafit yatakallamu fi amri al-'ammah. Orang yang jahil, bodoh tapi berbicara tentang urusan umat yang besar luar biasa. Naudzubillah. Tapi itulah bisa dikatakan apa? Zaman sekarang itu terjadi subhanallah. Naudzubillah. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal saleh. Nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, amalkan ilmu itu. Dakwahkan ilmu itu kepada keluarga kita. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa pengaruhnya. Dan memang lama betul. Nabi SAW 23 tahun kok. Nabi SAW 23 tahun berdakwah. Baru Allah berikan apa? Khilafah. Luar biasa. Allah hadiahkan apa? Kekuasaan di atas muka bumi ini. Apalagi selain Nabi SAW. Harus sabar. Betul ya? Nah, yang terpenting adalah kita berjalan di atas jalan kebenaran itu. Sampai atau tidak itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita berjalan di atas kebenaran itu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz ini terkait pajak Ustadz. Jadi ada fulana, dia bekerja di kantor pajak Ustadz, tapi begitu mengetahui bahwa hukum bekerja di kantor pajak itu haram hukumnya. Tapi ternyata setelah Ana lihat, dia termasuk seseorang yang justru menegakkan pajak dalam artian kalau tidak ada dia, malah banyak orang-orang yang melakukan korupsi dalam pajak. Contohnya, ada konsultan pajak yang menghitung pajak satu perusahaan, misalnya pajaknya 100 miliar. Lalu mereka kong kali kong Ustadz, bagi-bagi dua aja. Jadi setengah dimasukkan ke negara, setengahnya buat kamu dan saya. Nah, fulana ini mengetahui permainan tersebut, lalu dia berusaha mencegah agar korupsi tersebut tidak terjadi. Ana pernah mendengar ini di Ustadz Erwandi, Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Tapi ternyata berat bagi fulana berada dalam situasi seperti itu. Dia dimusuhi, diancam, dan sebagainya. Dan yang saya dengar, Ustadz Erwandi menyatakan bahwa wajib bagi dia untuk berada di tempat tersebut. Karena dia membawa mencegah kemungkaran, kemaslahatan. Tapi bagaimana dengan kondisi keselamatan dia sendiri, Ustadz? Di negara yang sangat mengerikan ini bahwa ancaman tiba-tiba orang hilang, dibunuh, apakah baiknya tetap bertahan atau keluar, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jawabannya fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian.
Kalau memang dia mampu, dia jalani bismillah. Tawakal ala Allah. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak bisa. Subhanallah, saya bukan orang yang termasuk tipikal seperti ini nih. Dia nggak mampu, apalagi dia perempuan, subhanallah ya. Kalau dia nggak mampu, nggak ada masalah, nggak ada kewajiban bagi dirinya pada hakikatnya. Karena istita'ah, kewajiban itu diukur dari kemampuannya. Kalau dia nggak mampu, gimana mau diwajibkan, subhanallah. Betul, secara umum memang bagi orang-orang tadi itu, bagi orang-orang yang bisa meringankan apa orang untuk bayar pajak itu boleh di situ dia kerja misalnya di kantor pajak tapi kerjaannya khusus di bidang untuk meringankan ini dengan cara yang legal jelas ya, meringankan orang yang bayar pajak, jadi harus orang pajak 10 juta gara-gara dia bisa jadi 3 juta tapi dengan cara yang legal, ini boleh dikerja di situ betul, atau tadi tuh menghilangkan kemadharatan dari kantor tersebut dan seterusnya betul. Tapi perhatikan kalau kemudian dia nggak kuat betul ya, dia apa kemadharatan lebih besar kepadanya, la darara wala dirar, tidak boleh menciptakan bahaya untuk dirinya ataupun orang lain, subhanallah. Maka lihat dirinya, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Rahimallahu rajulan rahimallahu mura'an arafa qadra nafsah, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ada orang yang kuat nggak ada masalah, mau orang apa apa ngancam kayak mau orang apa nggak ada urusan. Ini saya berjalan di sini, walaupun saya mati di sini nggak ada urusan. Wah ini mumtaz kalau seperti ini. Tapi ada orang yang nggak bisa, nggak kuat betul deh. Kalau yang nggak kuat jangan, subhanallah. Takutnya kemudian memperburuk punya agamanya dan seterusnya. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Allah a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya mengetahui satu tindakan korupsi. Korupsi uang negara, jumlahnya sangat besar. Saya untuk mengadukan saya takut. Tapi yang saya ingin tanyakan Ustadz, kenapa korupsi demikian merajalela dan apakah mereka benar-benar tidak takut bahwa pembalasan Allah itu ada? Apakah hanya karena segelintir harta yang tidak dibawa mati, yang saya tahu orang ini paham tentang agama tapi tetap melakukan, apakah ini termasuk orang yang sudah ditutup hatinya? Dan mereka tidak memikirkan bagaimana nanti urusan akhirat. Mereka selalu bilang, ya itu gampanglah kita sedekah saja, berapa persen kita keluarkan. Toh itu juga bisa membersihkan. Saya bilang, engkau harus mengembalikan itu kepada rakyat Indonesia di akhirat kelak. Tapi tutup mata mereka tetap melakukan. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Saya mau mengadukan juga takut nyawa saya dan keluarga saya. Apa saya termasuk setan bisu ya Ustadz? Kalau saya tidak. Nah, ala kulli hal, ini jawabannya sama pada hakikatnya. Fattaqullah mastata'tum. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kalau dia melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Itu dengan tangan dengan kekuasaan. Kalau itu di bawah kekuasaannya dia harus ubah semampunya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak mampu dengan lisannya tadi, apa yang antum lakukan sudah dilakukan. Nasihati nggak boleh dan seterusnya dan seterusnya sudah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia nggak bisa, maka dengan hatinya. Dengan hatinya tidak menyetujui perbuatan tersebut, tidak ikut-ikutan dan seterusnya. Kalau dia bisa melaporkan hada ahsan, itu yang paling terbaik itu. Tapi kalau ternyata itu madarat jauh lebih besar bagi diri dan keluarganya, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah. Jadi ini menunjukkan soal kalau tadi antum bertanya apakah bisa jadi dia termasuk orang yang ditutup hatinya, bisa jadi. Tadi itu subhanallah betul ya. Enggak apa bisu, kemudian tuli, buta dan dia nggak kembali. Nggak kembali. Dan ini menunjukkan bahayanya dunia. Bahayanya fitnah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa likulli inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku kata Rasulullah SAW dalam masalah harta. Banyak orang harta gelap mata semua. Yang penting dapatkan dunia, mau halal mau haram gak ada urusan. Yang penting banyak. Imannya masalah nih, imannya masalah jelas. Dan Allah Akbar, luar biasa mengerikan itu. Jadi jangan anggap remeh dalam fitnah harta ini. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita. Allah berikan pelajaran itu depan mata kepala kita. Jangan kita nanti kayak gitu nanti. Karena banyak orang kayak gitu, seperti itu, tapi naudzubillah ketika nanti di hadapannya seperti itu, ternyata dia melakukannya. Dia ngambil pelajaran dari fitnah harta tersebut misalkan gitu ya. Ini besar nih bahayanya fitnah apa? Fitnah harta, fitnah dunia.
Nauzubillah min dzalik. Dan Rasul katakan itu. Sayati 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u min aina akhadha al-mal, amin halal amin haram. Pasti akan datang satu zaman di mana manusia tidak pernah memikirkan lagi dari mana dapatkan hartanya. Halal atau haram, hantam semua, nggak ada urusan. Lihat nih, mau korupsi, mau ini, mau itu. Lihat itu orang zaman sekarang tuh, yang kemarin tuh, menjarah itu macam-macam. Kan banyak orang mengatakan, oh pemimpin begini, begini, korupsi. Rakyatnya ngejarah itu. Betul ya? Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Cuma nggak dapat kesempatan aja, ketika dapat kesempatan ngejarah orang. Betul ya? Jadi subhanallah, yang jadi masalah apa? Iman, dakwah kaum muslimin. Itu yang jadi masalah. Jauhnya kaum muslimin dari agama Allah. Rasul mengatakan dalam hadis tentang inah itu kan jual beli dengan inah, ujung-ujungnya apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama, perhatikan. Bukan dunia, agama. Orang yang punya agama, punya iman, punya takwa, nggak berani melakukan itu pasti. Subhanallah. Ada satu perusahaan tersebut itu selalu setiap tahun kehilangan. Kehilangan, ini banyak ternyata yang pegawainya itu mungkin mencuri dan seterusnya. Kehilangan bisa sampai 30-40%. Banyak yang tinggi, luar biasa. Masuk dakwah ke perusahaan itu. Satu ustadz, dua ustadz, tiga ustadz. Subhanallah, lihat bayangkan. 6 bulan pertama turun. Turun nih. Ini benar terjadi, ini langsung cerita orangnya langsung petinggi perusahaan itu sebenarnya sama saya. Turun dari 40% jadi 35%. Setahun di situ turun 30%, 2 tahun turun, sekarang zero, nol. Sudah bertahun-tahun gajian di perusahaan itu. Nol, nggak ada sama sekali. Lihat, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau orang tahu agama, tahu iman dalam hatinya, nggak bakal berani mengambil yang haram. Dia tahu ini akan mengurangi jatah yang halal saya ini, kalau yang haram ini. Ini malah petaka besar di dunia dan akhirat yang haram ini. Orang punya agama. Kalau orang nggak punya agama, dia terus zaman sekarang. Agama tahu sholat aja. Itu sholat hebat 5 waktu ya. Bukan hebat, kewajiban, bukan hebat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi standar dari salihnya seseorang rendah ternyata di mata di kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Alhamdulillah. Allah alam besar. Qadarullah Ustaz, Mbak Ijun terpental. Mbak Evi ada nih Mbak, pakai punya Tiara. Oh, ada, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, afwan ya Ustaz, terpental tadi. Iya, ada jazakillah khairan Mbak Evi. Mbak Putri silahkan untuk bertanya langsung pada Ustaz. Jazakillah khairan Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Hayakumullah Ustaz. Ustaz, terkait dengan tadi sifat orang munafik dan kemunafikan dan nifak itu sendiri. Bagaimana dengan seseorang, Ustaz, yang anak kenal keyakinannya itu gado-gado, Ustaz. Beliau ngikutin kajian sunnah juga, tetapi juga fanatik dengan asatizah yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dan bahkan juga beliau membenarkan bahwa istiwanya Allah di atas aras itu bisa ditakwilkan gitu, Ustaz. Jadi Ana mengatakan, Ana jelaskanlah dengan semampunya Ana bahwa itu tidak benar gitu, Ustaz. Dan sampai berkali-kali dikatakan, ya Ana bilang bahwa itu sesat. Jadi walaupun Ustaz Anti itu Ustaz terkenal yang hafal hadis pojok kiri kanan atas, Ana nggak peduli kata Ana gitu Ustaz ya. Cuman Ana menyayangkan aja bahwa dia mengasih potongan ceramah bahwa istiwa itu sama dengan istaula katanya gitu. Lah kata Ana kan Ustadz kami di Madinah nggak belajar seperti itu kata Ana gitu Ustaz. Ana menyayangkan karena beliau tuh sangat dia suka kajian sunnah gitu Ustaz, tapi dia tetap mempercayain itu. Itu masuk ke seperti apa ya Ustaz, seperti itu keyakinan yang seperti itu ya Ustaz ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, ini pelajaran besar bagi diri kita bahwa hidayah itu tidak ternilai. Sehingga katakan hidayah itu mahal ya. Kalau mahal masih ada yang bisa beli. Hidayah itu nggak ternilai. Kalau hidayah itu mahal, kita bisa beli, kita bisa berikan kepada orang-orang yang kita cintai, tapi nggak ternilai. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadl karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih, yang Allah kehendaki. Nggak semua orang. Nah, banyak orang seperti ini, betul sahih. Banyak orang seperti ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kita sudah bisa mengambil baiknya, membuang buruknya, berarti kita sudah bisa ngajar. Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan di sini pula kata para ulama, pentingnya seseorang
mendapatkan kenikmatan besar. Kenikmatan apa? Kenikmatan guru yang benar, guru yang berpemahaman benar, guru yang akidahnya benar, manhajnya benar, guru yang saleh. Itu kenikmatan besar luar biasa. Karena ketika syubhat itu sudah masuk ke kepala seseorang, sulit untuk keluar. Bahkan sebagian ulama mengatakan nggak bisa keluar, luar biasa. Sulit luar biasa untuk keluar. Itu syubhat. Subhanallah. Jadi yang pertama jelas ini pelajaran besar bagi diri kita. Yang kedua, kalau kita ingin dakwahkan apa yang dikatakan oleh nanti, kedakwahkan cara baik-baik, lemah lembut dan seterusnya dan seterusnya. Dia mau dengar alhamdulillah, nggak dengar kita coba lagi nanti ke depannya dengan lemah lembut, kasih hadiah mungkin dan seterusnya kan gitu ya. Kemudian selanjutnya pula katakan kepadanya, wahai ukhti, kalau niatmu jujur benar-benar ingin cari kebenaran, niatmu jujur benar-benar ingin cari kebenaran, Allah akan kasih engkau kebenaran. Karena Allah yang katakan itu dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah, maka kami pasti akan berikan jalan-jalan kami kepadanya. Subhanallah, lihat. Jadi kalau orang benar-benar jujur mau cari kebenaran, bisa jadi dimutar dulu tuh. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ujung-ujungnya Allah berikan taufik untuk mendapatkan manhaj sunnah, manhaj salaf, kan gitu. Dengan syarat apa? Hati jujur ingin cari kebenaran. Maka sampaikan kepadanya, wahai ukhti, kalau engkau jujur, niatkan jujur dalam hatimu, ingin cari kebenaran. Ingin cari kebenaran. Nanti dengan caranya Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjadikan dirinya bisa jadi apa? Bisa jadi kemudian benar-benar mengetahui, oh ini ternyata salah, batil pemahaman ini, bahwa Allah Azza wa Jalla istaula, yang benar istawa. Bisa jadi kemudian dengan caranya Allah. Kita sudah jelaskan, dia belum paham kan gitu. Bisa jadi dengan caranya Allah Azza wa Jalla kemudian dia paham. Dengan syarat dia jujur benar-benar mencari kebenaran. Karena Allah yang katakan itu. Dan siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur untuk cari kebenaran, Allah akan berikan jalan-jalan Allah. Katakan kepadanya seperti itu dan doakan. Doakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah taufik kepadanya, jadikan dia istiqamah dan seterusnya. Karena insya Allah orang baik. Karena yang seperti ini karena syubhat aja biasanya. Karena syubhat. Nah repotnya adalah ketika syubhat itu masuk sulit untuk keluar. Harus cuci bersih luar biasa. Harus kemudian apa? Macam-macam lah. Allah alam besar. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan hidayah istiqamah kepada diri kita. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Kataballahu ajrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Silakan, Bu. Ustadz, terkait dengan amalan pertama yang akan dihisap berhubungan dengan Allah adalah sholat, dan terkait dengan sesama manusia adalah urusan darah, Ustadz. Dan hadis yang terkait dengan membunuh satu manusia seperti membunuh seluruh manusia, menyelamatkan satu manusia seperti menyelamatkan seluruh manusia. Saya bingung dengan hadis ini, Ustadz. Berat sekali rasanya, karena saya pernah menabrak seseorang dan orang itu sampai meninggal. Karena saya tinggal di Indonesia, saya tidak tahu bagaimana saya tidak dimasukkan ke dalam penjara. Saya tidak tahu apakah saya harus bersyukur atau saya harus menangis dengan kondisi ini, tapi saya takut, Ustadz. Dan pertanyaan satu lagi, bagaimana dengan kehormatan manusia? Apakah termasuk juga di sini? Bagaimana itu? Kehormatan sesama manusia, menjatuhkan kehormatan manusia, apakah setara dengan masalah darah atau tidak, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama itu tadi masuk ke dalam hukum tentang membunuh secara tidak sengaja. Membunuh secara tidak sengaja, menabrak orang dan seterusnya, dikemudikan kemudian sampai kemudian terbunuh. Yang seperti ini memang jelas tidak ada qisas dalam Islam. Tidak ada qisas, tapi kewajiban untuk membayar diat sebenarnya. Kalau memang hukumnya ternyata dalam negara tersebut hukum yang ditegakkan dalam hukum Islam seperti Saudi Arabia dan seterusnya. Tapi kemudian dalam ayat disebutkan membunuh dengan tidak sengaja ini diantaranya bisa untuk berpuasa, kewajiban ada kafarat di situ. Kewajiban ada kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 92. Surat An-Nisa ayat 92, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah." Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai cara taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa
Salah satu taubatnya bagi orang yang membunuh yang tidak sengaja, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu sebagai kafarat. Itu sebagai kafarat untuk dirinya. Itu disebutkan para ulama. Dan kalau memang dia yang tadi tidak sengaja, dia setelah itu kemudian bertaubat kepada Allah, bayar kafarat dan seterusnya, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosanya. Dosa syirik sekalipun, syirik, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Kalau orang berbuat syirik, dia bertaubat, taubatan nasuha, Allah ampuni. Berapa banyak para sahabat dulunya berbuat kesyirikan, betul ya? Tapi ketika masuk ke dalam Islam, Islamnya bagus, luar biasa, al-Islam yajubu maqablahu. Islam itu menghapus dari keburukan-keburukan sebelumnya. Salah satunya taubat. Barang siapa yang melakukan taubat, seakan-akan dia tidak berbuat dosa tersebut, maka taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, menyesal, kemudian tidak mengulangi, seterusnya macam-macam. Salah satunya ini. Salah satunya adalah kewajiban membayar kafarat, maksudnya 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun yang kedua, kehormatan seorang muslim, sama itu kehormatan seorang muslim sesuatu yang haram untuk dilanggar, nggak boleh dicoreng. Makanya subhanallah, ketika seseorang melanggar kehormatan seorang muslim, dia harus datang minta maaf kepada orang tersebut. Dia pernah memfitnah orang tersebut, misalnya orang itu sakit hati, datang minta maaf. Gimana cara dapatkan maaf di dirinya? Terus dengan semaksimal mungkin. Dan seterusnya. Bahkan kalau orang menggibah orang lain, orang itu sudah tahu kita pernah menggibahnya, nggak ada cara datang kepadanya. Kalau orang kita pernah menggibah orang lain, orang itu nggak tahu nih kita pernah menggibahnya. Ini khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap datang minta maaf, tapi sebagian ulama mengatakan jangan, karena madaratnya jauh lebih besar. Gimana caranya? Mendoakan sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut dengan doa kebaikan, mengistighfarkan dosanya sebanyak-banyaknya, yang kita yakin dosa ghibah kita sudah setimpal dengan apa yang kita lakukan kepadanya. Doa kita, istighfar kita, kebaikan kita sudah setimpal dengan dosa ghibah kepada dirinya. Ini memang kehormatan seorang muslim nggak main-main, luar biasa. Nggak boleh dirusak, nggak boleh dituduh, nggak boleh dihancurkan. Auzubillah. Rasulullah SAW mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kan haram atas kalian untuk dilanggar. Kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Seperti haramnya hari ini tanggal 9 Dzulhijjah di negeri ini, negeri Mekah, di bulan ini bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi memang nggak boleh sembarangan ya, masalah kehormatan seorang muslim nggak boleh dirusak, nggak boleh dilanggar, luar biasa dosa besar. Naudzubillah. Maka barang siapa yang merusaknya, wajib dia untuk bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut. Bagaimanapun caranya, subhanallah. Sampai semaksimal mungkin. Sampai semaksimal mungkin, Allah alam bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratul mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustadz, untuk kajian pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga serta kita semua dan para ulama dengan kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon nasihatnya untuk kami semua Ustadz, semoga Allah mudahkan kita untuk beramal. Amin ya rabbal alamin. Saya izin live ya, Bu. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai kajian kita pagi hari hingga siang hari ini. Kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, jazakunallahu khairan, barakallahu fikun. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah Ustadz sampaikan dan menjadi keberkahan bagi Ustadz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ana mohon maaf bila kurang dalam memandu kajian pagi hari ini. Dan kita baca doa kafaratul majelis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummahat. Mbak Evi, jazakillahu khairan. Mbak Lela, jazakillahu khairan. Barakallahu fiik Mbak Lisa, sehat selalu. Barakallahu fiiknya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Evi juga. Terima kasih Ummahat semua. Jazakallah khair. Jazakillah khair.
Afwan, ini kajiannya rutin ya? Insya Allah rutin setiap Kamis, Oh, 2 setiap pekan Kamis sekali. jam Ya, jam 10 ya? 10, ya 10 sampai Itu link Zoom sama passwordnya sama? Insya Allah sama. Insya Allah sama, Afwan. Mesti ada di grup. Enggak, Ana cuma lihat di ini aja di poster kajian. Kajian subuh ya. Oh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Ya, Insya Allah. insya Allah nanti semoga Allah memudahkan tiap Kamis jam 10 Ana ikut kajian di sini. Kamis pekan kedua dan pekan keempat. Kamis pekan kedua, pekan keempat. 6 insya Allah. Ya Allah. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum. Jazakillah khairan wa Ya, fiki izin barakallah. live. Assalamualaikum. Tafadhali. Mbak Lela nggak ada ya? Siapa Mbak? Mbak Lela. Rekaman belum mati. Aku kok nggak bisa. Oh, Mbak kita nggak ini matiin rekaman. Biasanya tuh ada di sininya. oh, oke. Tadi kerekam kan Mbak? Kerekam. Iya, ini mau end meetingnya. Oh, iya. Udah Dari kita Mbak Lela ya. aja nanti Mbak Lela. Jazakillah khair Mbak Nisa. Oh, jazakallah khairan Mbak Evi. Sehat-sehat ya Mbak. Allah sehat semuanya. Ya, amin. Mbak izin live ya Mbak. Betul Mbak. Bapak dulu Mbak. Ya. Mbak Putri. Jazakillah khairan Mbak. Gimana?